Hai teman-teman Alins Podcast, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Masih di serial All About Polyphurneka dengan aku, Alin Tiraf. Anyway, bagi kalian yang udah nonton episode 8, pasti udah tahu ya aku lagi ada di mana. Nah, bagi yang belum tahu, jadi aku lagi ada di Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu, alias Polyphurneka. Polyphurneka letaknya di kawasan industri Kendal, di Kabupaten Kendal. Kendal itu letaknya di sebelah barat kota Semarang. Nah, di episode ini aku bakal berbincang-bincang dengan Bapak Supardi. Beliau adalah pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Aku merasa sangat terhormat diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau. Yuk langsung aja kita mulai podcastnya. Assalamualaikum Pak Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, bagaimana Mbak Alin? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Offline, online? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kadang-kadang offline, kadang-kadang online. Oke. Kita langsung saja Pak, kita mulai Iya. wawancara kali ini. Ya. Baik, untuk mengawali perbincangan kita, bisakah Bapak memperkenalkan diri Ya. kepada teman-teman? Oke, teman-teman semua, sahabat Mbak Alin ya. Nama saya Supardi, kebetulan saya di pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Jadi tugas Bapak adalah membina di bidang kemahasiswaan dan di kerjasama industri dan masyarakat. Baik, bisa tolong diceritakan Pak mengenai kurikulum dan apa sih keistimewaan dari kurikulum tersebut di Polyphurneka ini? Baik Mbak Alin, kita adalah salah satu politeknik di bawah Kementerian Perindustrian. Polyphurneka adalah politeknik yang spesialis bergerak di bidang furniture ya. Kemudian yang menjadi berbeda dengan politeknik yang lain, kurikulum kita disusun bersama asosiasi, bersama dengan industri, kemudian bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Kemudian kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga bisa selaras dan harapannya lulusan bisa langsung bekerja di industri. Setahu saya di Polyphurneka ini 80% praktek dan 20%-nya teori ya Pak? Ya mendekati itu, ada 70% 30 lah, sampai 80% 20. Baik, selain praktek dan teori itu yang menarik, ada program beasiswa 100% nih Pak. Ya. Apakah tahun ini dan tahun-tahun berikutnya masih ada Pak beasiswa tersebut? Ya, kita salah satu politeknik baru yang berdiri tahun 2018 ya. Jadi untuk 5 tahun pertama kita memberikan beasiswa pendidikan full 100% kepada seluruh mahasiswa. Tahun ini adalah tahun terakhir mereka sampai lulus, kita berikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa. Dan untuk tahun besok kita usahakan ya, tapi kloter pertama atau itu 5 tahun pertama ini memang kita berikan beasiswa pendidikan seluruhnya. Berarti ini tahun terakhir ya Pak? Tahun terakhir, kesempatan terakhir ini. Jangan sia-siakan. Jangan kesempatan juga, sia-siakan. Pak. Iya. Lalu jika sudah tidak ada beasiswa tersebut, berapa Pak kira-kira biayanya? Kita karena negeri ya, kita statusnya negeri, kemungkinan tidak terlalu besar lah dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Bapak pikir cukup terjangkau. Baik, untuk fasilitasnya sendiri yang disediakan oleh Polyphurneka itu apa saja? Kita memberikan fasilitas baik dari segi fisik maupun non fisik ya. Untuk dari segi fisik kita punya beberapa gedung ya, mungkin Mbak Alin sudah lihat. Kita punya gedung utama untuk perkuliahan yang di dalamnya ada laboratorium Max, kemudian ada laboratorium gambar, kemudian ada beberapa laboratorium penunjang lainnya. Kemudian kita juga punya 2 workshop, ada mesin-mesin terbaru dari Homak, kemudian ada beberapa mesin lain yang teknologi terkini ya, sehingga sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian kita juga punya workshop L dan yang terbaru workshop I, yang diprogramkan untuk workshop finishing sama upholstery ya. Kemudian kita juga
rancang untuk laboratorium pengujian untuk kedepannya. Wah, keren sekali Pak. Ya, selain tadi fasilitas fisik, kita juga memberikan bekal-bekal kepada mahasiswa seperti mereka kita berikan pelatihan-pelatihan, pendidikan karakter, kemudian ada bimbingan-bimbingan yang lain. Oke. Baik Pak, untuk Polyfurnek sendiri sudah bekerja sama dengan siapa saja Pak dan apa saja bidangnya? Oh iya, jadi kita karena memang Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu ini kan salah satu politeknik yang digadang-gadang menjadi politeknik yang baik ya, yang internasional ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa industri di Indonesia yang dipakai untuk kemarin sudah magang di tahun kemarin 25 industri, dan di tahun ini ada 68 industri yang sudah kita pakai untuk penempatan praktek industri. Jadi kita memang ada 100 lebih di Indonesia yang sudah menjadi mitra kita, dan yang sudah MOU ada sekitar 67. Kemudian baik di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain, diantaranya ada di luar negeri ada Bern University di Swiss, kemudian ada UTHM di Malaysia, dan ada Politeknik Singapura. Kemudian beberapa perguruan tinggi lain seperti UNES, Undip, kemudian TIDAR, kemudian kemarin kita sudah bekerja sama dengan Universitas Podomoro, kemudian juga ada Politeknik di Samarinda yang sudah bekerja sama dengan kita juga di pengembangan furniture. Kemudian juga dengan IPB kemarin sudah penjajakan untuk MOU. Kemudian kita juga ada beberapa unit pendukung, di antara lain dengan asosiasi HIMKI, Asmindo, Asosiasi Furniture. Kemudian ada juga kita di supporting ya, misalnya pabrik cat, kemudian pabrik lem, kita juga sudah bekerja sama. Kemudian dalam pengembangan karakter kita juga sudah menjalin mitra dengan Kodam, kemudian dengan penerbat, kemudian dengan Kodim Kabupaten Kendal. Itu berapa Mbak Alin? Untuk pendaftarannya sendiri kapan Pak dibukanya? Kita ada 3 jalur Mbak Alin ya. Jadi yang pertama ini sebenarnya kita ada jalur prestasi ya. Jalur prestasi ini kita akan buka mulai tanggal 11 Februari ya. 11 Februari sampai 25 Maret. Jadi masih ada waktu ya, Februari Maret ya, bulan besok ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan jalur bersama. Kita punya 12 politeknik, itu biasanya kita akan melakukan tes secara bersamaan, dan kita spesialisasi untuk Polyfurneka itu ada jalur penerimaan melalui jalur service industri. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang memang berasal dari industri, baik itu karyawannya ataupun yang direkomendasikan oleh industri untuk bisa belajar di sini, sehingga mereka nanti harapannya bisa kembali untuk mengembangkan industri tersebut. Untuk tahapan seleksinya sendiri ada berapa dan apa saja? Untuk seleksi ada biasa sih umum ya, kita ada tes potensi akademik, di dalamnya ada tergantung dari kompetensi umum biasanya. Kemudian ada tes bahasa Inggris ya, kemudian ada tes kompetensi bidang sesuai dengan nanti kita ada 3 prodi ya, teknik produksi furniture, kemudian desain furniture, dan ada manajemen bisnis industri furniture. Jadi kita ada 3 prodi. Tes kompetensi bidang biasanya disesuaikan dengan minatnya mereka di mana. Kemudian kita juga ada tes psikotes ya, untuk menggali keinginan mereka, kemudian seberapa besar mereka punya bakat, kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara biasanya dilakukan oleh industri untuk menggali seberapa besar potensi dan keinginan calon mahasiswa untuk belajar di bidang furniture. Untuk kuota dari penerimaan mahasiswa baru tahun-tahun sebelumnya gimana Pak presentasinya? Bisa dijelaskan sehingga bisa menjadi dijadikan acuan. Ya, untuk peminat kita cukup lumayan tinggi ya. Jadi tahun pertama kita dibuka tahun 2018. Pendaftar kita ada 689 Mbak, kita terima cuma sekitar 99. Kemudian di tahun kedua, di tahun 2019,
Pendaftar kita ada 1098, kita terima 180. Kemudian di tahun ketiga itu 2585, kita terima 150. Dan di tahun kemarin di 2021 di masa pandemi kita masih cukup tinggi pendaftarnya, 4.239. Cuman memang kuota kita turunkan ya, sesuai dengan kebutuhan industri. Kita menerima 123. Wah, cukup banyak ya Pak Ya, minatnya. persaingannya 1 banding berapa itu ya? Iya, sangat ketat ya Pak. Ya. Untuk prodi yang tadi Bapak sebutkan, bisa minta tolong dijelaskan mengenai garis besarnya itu mempelajari apa saja sih Pak? Ya, jadi kita punya prodi 3 ya, teknik produksi furniture, kemudian desain furniture, dan manajemen bisnis industri furniture. Jadi sebenarnya kalau mereka memilih di teknik produksi, harapannya mereka memang bisa mengenal peralatan mesin, dari mesin pembahanan sampai dengan proses finishing ya, konstruksi, finishing, dan harapannya nanti kalau memang lulus bisa menjadi ahli di bidang tersebut ya. Kemudian kita juga punya desain yang harapannya profil lulusannya itu bisa menjadi junior design ya, drafter. Mereka belajar CAD/CAM, kemudian mungkin harapannya nanti bisa belajar tentang CNC dan sebagainya. Dan ada manajemen bisnis industri furniture atau MBF disingkatnya, itu harapannya bisa sebagai administrasi. Mereka belajar impor ekspor, kemudian belajar pemasaran internasional, kemudian belajar di bidang HRD maupun yang lainnya. Menarik sekali ya Pak. Ya. Berarti sudah ada targetnya untuk Ya, tiap prodi. setiap prodi harapannya bisa menjadi operator produksi untuk TPF ya, kepala regu, PPIC. Kemudian kalau untuk di DF itu bisa menjadi drafter, design and assistant, junior design. Kemudian untuk manajemen bisnis dia sebagai asisten supervisor. Keren banget Ya, ini. oke. Terus terang yang paling menarik minat saya adalah program magang ya Pak. Ya. Kapan pelaksanaan magang tersebut? Untuk tahun ini kita akan selenggarakan di bulan Juli ya, sekitar Juli Agustus ya, tergantung dari prodinya ya. Jadi kurang lebih durasinya 4 bulan. Jadi dari Juni sampai September atau Juli sampai September gitu, tergantung dari SKS dari masing-masing prodi. Apakah setiap tahun diadakan magang Pak? Ya, jadi kita berbeda dengan politeknik yang lain. Jadi tahun pertama kita sudah magang di semester 2 akhir selama 4 bulan. Kemudian di tahun kedua itu juga akan magang di tahun akhir, disambung nanti di semester 4 dan 5. Jadi selama 8 bulan, totalnya 1 tahun. Apakah tempat magangnya ditentukan oleh pihak kampus atau mahasiswa dapat milih sendiri Pak? Kita mengakomodasi kepentingan dari industri dan kepentingan dari mahasiswa. Jadi kita akan list industrinya, kemudian mahasiswa diperbolehkan untuk memilih berdasarkan mungkin minatnya, mungkin dekat sama rumah gitu ya, atau bidang yang diminati, sehingga ada kesesuaian antara keinginan mahasiswa dengan industri yang diinginkan. Kemudian kita akan melakukan proses tesnya mungkin bisa wawancara, mungkin ada tergantung dari industrinya ya. Jadi ketika mereka melamar itu nanti wawancara dengan industri dan diterima di situ berdasarkan kuota-kuota yang ditentukan oleh industrinya. Biasanya kita memberikan daftar industri itu berdasarkan juga jumlah kuota untuk masing-masing prodi, sehingga mahasiswa di prodi tersebut memiliki gambaran, oh saya dari TPF, bisa di situ ada 4 peluang untuk magang, dia bisa melamar di situ. Tapi kalau jumlahnya lebih ya akan dilakukan tes oleh perusahaan. Gitu. Baik Pak. Selama ini yang paling ditanyakan oleh pelajar yang akan mendaftar, Ya. Apakah alumni dari Polifurneka sendiri akan langsung dicarikan pekerjaan oleh pihak kampus Pak, atau bagaimana? Kita ikatan kerja ya sebenarnya. Ada beberapa jalur, makanya tadi ada jalur industri. Kalau jalur industri harapannya mereka langsung bisa kembali bekerja di industri yang memberikan rekomendasi. Kemudian yang dari umum kita berikan kesempatan pada saat tes awal itu akan diwawancarai oleh industri. Itu juga bisa punya kesempatan mereka untuk
melakukan kontrak di awal dengan industri yang menerima pada saat wawancara. Misalnya Mbak Alin wawancara di awal dengan industri misalnya Integra Surabaya. Di awal mungkin Integra udah tertarik. Oh ya dah, bisa nggak diikat dari awal? Oh bisa. Itu yang dari umum. Kemudian yang ketiga, yang tidak melalui 2 jalur tersebut, kita akan siapkan list industrinya berdasarkan kuota juga. Kuota mereka bisa menerima pekerja. Sehingga nanti tinggal, saya pengennya kerja di industri A atau industri B, nanti kita hubungkan dengan industrinya. Kalau cocok, mahasiswanya cocok, industrinya cocok, ya tinggal bekerja di situ. Tapi secara umum berdasarkan evaluasi kemarin, kita hampir 100% ya bisa ditempatkan langsung kurang lebih dalam waktu 3 bulan. Saat wisuda kita sudah 87% itu sudah ditempatkan di industri. Ya. Sekali Pak, jadi tidak sabar saya Pak. Ya. Untuk lulus. Nah ada yang lebih menarik nih Pak. Ya. Di daftar pencarian Google itu saya menemukan mengenai berapa sih gaji lulusan Polifurnika. Itu paling banyak Pak dicari di Google. Oh iya. Penasaran sepertinya Pak. Sebenarnya sama ya, karena kita sektornya sektor wira swasta ya, atau sektor swasta ya. Jadi untuk gaji memang tidak ada standar seperti PNS kan, tidak ya. Tapi mereka justru kalau mereka punya potensi yang bagus biasanya diberikan penghargaan lebih ya. Tapi secara umum berdasarkan evaluasi kita minimal UMR gitu ya, minimal UMR dari masing-masing daerah, dan pengalaman kemarin itu biasanya di atas UMR. Ya, tergantung dari masing-masing industri. Ada yang di atas 6 jutaan ya, yang di atas 4 jutaan. Lumayan juga ya Pak. Lumayan tuh pegawai baru ya, untuk pekerja baru gitu. Fresh graduate itu ya. Fresh graduate. Nah, untuk pertanyaan kali ini mewakili diri saya dan teman-teman yang belum magang nih Pak. Persiapan apa saja yang harus kami lakukan agar bisa diterima di perusahaan yang kami inginkan? Sebenarnya tadi persiapannya menyiapkan industri yang dipilih ya. Nanti kita akan memberikan list, mungkin Mbak Alin bisa melihat industrinya, kemudian ini dekat dengan tempat saya tinggal misalnya, atau saya pengen yang jauh karena saya pengen penasaran dengan industri di sana. Nah itu yang pertama, memilih. Kemudian kedua, menyiapkan administrasinya ya, mungkin CV, kemudian surat lamarannya, kemudian nanti yang lebih penting adalah menyiapkan kompetensinya ya. Jadi pada saat melakukan tes itu memang sudah siap, baik segi kompetensi kognitifnya maupun skillnya. Dan yang tidak kalah penting, sikap kita ya. Biasanya mereka akan melihat disiplin kita, melalui wawancara itu mereka akan gali itu. Betul sekali. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan ini, kira-kira ada bocoran atau tips-tips supaya bisa lolos seleksi bagi teman-teman Alins Podcast yang akan daftar di Polifurnika Pak? Ya, sebenarnya kesempatan kita terbuka cukup luas ya di Politeknik, dan kita akan melakukan seleksi secara objektif ya, tapi secara umum mungkin persiapan teknis saja sih yang perlu dipersiapkan, seperti tes tadi kemampuan bidang itu harus dipersiapkan. Kemudian yang pertama motivasinya dulu ya, motivasinya mereka pengen nggak sih, memang betul-betul pengen nggak, karena itu akan kita gali melalui beberapa tes tadi. Jadi selain memang kompetensi akademis, kemudian tadi yang tidak kalah pentingnya tes bahasa Inggris ya, karena memang nanti output kita bekerja di sektor furniture rata-rata ekspor, sehingga itu menjadi poin utama sebenarnya di kemampuan bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya ya tadi sikap, itu kita biasanya akan digali pada saat wawancara. Kalau toh ada yang punya prestasi tertentu itu bisa dilampirkan piagam atau sertifikat. Baik, seperti itu ya Pak. Mungkin sudah cukup wawancara kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan sama-sama Mbak Alin yang telah Bapak berikan pada Alins Podcast kali ini. Saya sangat berharap semoga wawancara ini dan dapat menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang akan datang. Salam sehat Mbak Alin, mudah-mudahan sukses selalu ke depannya. Dan Bapak berharap bahwa industri furniture di Indonesia akan berkembang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Amin ya Allah. Oke. Oh ya, by the way, aku masih akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber yang
terbaik dan informatif tentunya di episode Alin's Podcast selanjutnya. Oke, dan see you on the next episode of Alin's Podcast. Bye. Hey, Terima kasih. terima kasih Mbak Alin, terima kasih.